Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih dapat bertemu. Meskipun pertemuan ini dilaksanakan secara virtual, namun saya berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini sampai dengan akhir nantinya. Sehingga di akhir semester nanti kalian dapat nilai yang bagus dan nilai yang maksimal. Nah, tak lupa saya juga mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan ya, karena memang kondisi saat ini adalah masih dalam situasi yaitu pandemi COVID-19. Nah, hal apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat terhindar dari persebaran virus COVID-19 ini? Yang pertama itu adalah dengan menerapkan hidup bersih dan 3M. Apa itu 3M? Nah, 3M yang pertama itu adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua itu adalah memakai masker, dan yang ketiga ini adalah menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Nah, ini adalah antisipasi kita supaya dapat terhindar dari persebaran virus COVID-19. Nah, kemudian yang kedua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita masih belajar mengenai peristiwa penting yang ada di Eropa. Jika pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai abad pertengahan, periode Renaissance, merkantilisme, dan reformasi gereja, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai sebuah zaman atau periode yang disebut dengan abad pencerahan. Nah, abad pencerahan ini juga disebut dengan periode Aufklärung. Nah, periode Aufklärung itu sebenarnya sama dengan periode Renaissance. Nah, persamaannya apa? Bahwasanya gagasan dari abad pencerahan ini merupakan ciri khas dari gagasan yang sudah terjadi pada periode Renaissance, yaitu mengenai kemampuan manusia dalam menggunakan rasio untuk mencapai sebuah kesejahteraan atau kemajuan. Nah, kemudian di abad pencerahan inilah merupakan titik balik atau akumulasi dari optimisme atau keyakinan manusia dalam menggunakan rasionya. Dan di abad pencerahan ini juga menjadi puncak dari pemberontakan atas cara berpikir abad pertengahan mengenai peran Tuhan. Berikutnya adalah kapan dimulainya abad pencerahan ini. Jadi abad pencerahan ini itu dimulai pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-18. Jadi lebih tepatnya itu adalah pada tahun 1685 sampai dengan tahun 1815. Nah, adapun sumber lain ini mengatakan bahwasanya dimulainya abad pencerahan ini adalah di antara dua peristiwa yang disebut dengan The Glorious Revolution. Nah, dua peristiwa apa yang dimaksud di sini? Yaitu adalah revolusi Inggris yang terjadi pada tahun 1688 dan revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Nah, pada waktu itu gagasan pencerahan itu pertama kali muncul itu adalah di Inggris dan Perancis. Nah, di Inggris dan Perancis inilah banyak ditemukan kaum cendekiawan, para filsuf berbakat dan juga para ilmuwan, yang dimana gagasan dari para cendekiawan itu telah memicu munculnya yaitu periode abad pencerahan ini. Nah, kemudian gagasan pencerahan itu mencapai puncaknya adalah ketika terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789, di mana pada waktu itu segala bentuk tatanan hierarki tradisional seperti monarki absolut, otoritas gereja, kekuasaan politik itu semua dihancurkan dan diganti dengan ide atau gagasan dari revolusi Perancis. Apa yang dimaksud dengan ide atau gagasan revolusi Perancis itu? Yaitu adalah tiga semboyan besar. Tiga semboyan besar yang dimaksud itu adalah liberté, égalité, dan juga fraternité. Liberté ini artinya adalah kebebasan, égalité ini adalah kesetaraan, dan fraternité ini adalah artinya persaudaraan. Nah, tiga gagasan inilah yang memicu munculnya dari puncak peristiwa abad pencerahan. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwasanya ciri khas dari abad pencerahan ini adalah adanya slogan yang disebut dengan Sapere Aude. Slogan Sapere Aude ini pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Immanuel Kant.
Nah, menurut Immanuel Kant, manusia itu belum dapat menggunakan rasionya secara maksimal itu karena masih dibatasi oleh kekuasaan lain. Contohnya apa? Contohnya adalah tradisi, kitab suci, negara, dan gereja. Immanuel Kant ini juga mengatakan bahwasanya ketergantungan setiap individu pada otoritas-otoritas lainnya seperti gereja dan kekuasaan lain ini menandakan bahwasanya manusia itu belum dikatakan dewasa. Oleh karena itu, penggunaan rasio manusia yang belum maksimal itu belum dapat mengubah kesejahteraan ekonomi manusia secara signifikan. Nah, ini adalah menurut seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan slogan Sapere Aude tadi? Jadi slogan Sapere Aude yang berangkat dari pendapat Immanuel Kant tadi artinya adalah beranilah berpikir sendiri. Ini adalah arti dari Sapere Aude. Nah, dengan berani berpikir sendiri, niscaya manusia itu akan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia. Nah, itulah yang disebut dengan suatu keyakinan atau optimisme pada abad pencerahan. Kemudian selain slogan Sapere Aude tadi, ciri khas yang ketiga dari abad pencerahan itu adalah kemajuan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tadi contohnya ada Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant itu lahir pada masa ketika dunia ini sudah melahirkan banyak filsuf dan para ilmuwan yang berbakat. Nah, para ilmuwan yang berbakat itu telah menghasilkan berbagai macam karya yang nanti menimbulkan sebuah revolusi atau perubahan besar-besaran yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Kalau dari ilmuwan itu nanti akan memunculkan berbagai macam teknologi yang akan memudahkan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Sementara kalau dari filsuf atau pemikir-pemikir yang berbakat itu nanti akan memunculkan berbagai macam sebuah pemikiran mengenai tatanan politik, sosial, dan budaya. Dengan kata lain, perubahan-perubahan besar yang telah dicapai manusia itu karena manusia itu berani untuk menggunakan rasionya atau optimis dan yakin dengan rasio demi untuk kemajuan dunia. Nah, kemudian selain Immanuel Kant tadi juga terdapat berbagai macam tokoh yang turut serta dalam mengubah dunia. Nah, contoh tokoh tersebut adalah ada Francis Bacon, ada Thomas Hobbes, ada John Locke, ada lagi juga Isaac Newton. Nah, orang-orang itu disebut dengan orang-orang yang tercerahkan. Artinya adalah orang yang berani menggunakan rasionya, orang yang berani berpikir untuk mengubah pandangan hidup mengenai dunia. Artinya di sini adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia demi kemajuan umat manusia. Nah, namun perlu diketahui bahwasanya penggunaan rasio manusia itu ternyata mempunyai keterbatasan. Nah, di sini contoh peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa yang terjadi di Inggris dan Perancis. Nah, peristiwa yang terjadi di Inggris dan Perancis ini, kalau di Inggris ini ciri khas dari abad pencerahan ini adalah menganut yang namanya deisme. Deisme ini adalah pemisahan antara agama dan kehidupan dunia. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa Tuhan itu kalau sudah menciptakan alam itu dianggap sudah selesai. Sementara urusan dunia itu diserahkan atau menjadi tanggung jawab dari umat manusia. Nah, artinya di sini adalah kemajuan dan kesejahteraan manusia itu adalah ditentukan oleh manusia itu sendiri. Jadi manusia itu berlomba-lomba untuk mencapai kesejahteraan hidup tanpa adanya campur tangan dari Tuhan. Sementara itu kalau di Perancis ini lebih mengerikan lagi. Nah, jadi abad pencerahan yang terjadi di Perancis ini lebih bersifat radikal. Nah, radikal ini contohnya apa? Di situ ada yang namanya pemusnahan gereja. Apalagi pada waktu tokoh Voltaire ini selalu menyerukan untuk memusnahkan gereja dan antek-anteknya. Contohnya adalah kaum agamawan, paus, klerus, pastor, dan lain sebagainya. Salah satu gerakan anti gereja itu adalah pengusiran pastor dari Serikat Yesus atau Jesuit pada tahun 1764. Nah, mereka ini dituduh sebagai kubu atau antek dari gereja yang nanti akan menghambat proses dari abad pencerahan. Kemudian kekerasan yang bersifat radikal ini kelak akan menyadarkan bahwasanya gagasan yang digaungkan pada abad pencerahan ini membuktikan bahwasanya penggunaan rasio manusia itu ternyata mempunyai keterbatasan dan bahkan kalau disalahgunakan itu hanya menjadi sebuah malapetaka. Nah, contoh lainnya yang membuktikan bahwasanya rasio manusia itu memiliki keterbatasan adalah
ketika memasuki abad ke-19, di mana pada waktu itu perang terjadi di mana-mana, wabah penyakit, kemiskinan, eksploitasi dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwasanya ternyata rasio manusia ini memiliki keterbatasan. Nah, disinilah nanti akan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin bahwasanya rasio manusia ini dapat menimbulkan sebuah malapetaka. Nah, jadi kesimpulan pada materi ini bahwasanya gagasan dari abad pencerahan ini merupakan gagasan yang memang sudah muncul pada periode Renaissance, yaitu mengenai penggunaan rasio manusia untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Yang kedua, bahwasanya abad pencerahan ini merupakan puncak dari pemberontakan cara berpikir manusia mengenai peran Tuhan. Nah, itulah untuk materi hari ini. Jika dirasa materi ini kurang paham, kalian dapat menanyakan melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Nah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga prokes atau protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.